Halo Sobat Wirausaha, pengen omsetnya bisa naik 2 kali lipat? Pasti semua jawabannya pengen. Pengen tahu caranya? Pasti pada pengen juga kan? Pengen kerjakan nggak strateginya? Pengen juga dong. Ingat, sukses sama dengan kesempatan dikali kesiapan. Supaya siap, kamu harus benar-benar mengerjakan. Apa gunanya ilmu jika tidak dipraktekkan, ya kan? Nah, untuk efektif menaikkan omset, kita ilhami lagi yuk fenomena corong pemasaran agar makin paham tentang tahapan pengalaman konsumen sebelum memutuskan pembelian. Dan apa sih faktor penentu di setiap tahapannya? Nah, pertama adalah tahap awareness nih, di mana calon konsumen itu baru tahu tentang bisnis kita. Di sini penampilan profil bisnis adalah faktor pentingnya, baik di media sosial maupun di WhatsApp bisnis. Yang kedua adalah tahap consider atau tahap di mana konsumen ini masih menimbang-nimbang, tapi sudah ada tertarik. Beli nggak ya? Nah, faktor penting di sini biasanya adalah katalog produk. Ketika mulai punya hasrat beli, biasanya mereka mulai chat deh tuh ke kita. Yang ketiga, tahap conversion, di mana calon konsumen sudah mau terkonversi dan memutuskan untuk beli. Tapi kalau nggak dilayani dengan respon balasan chat yang baik, tahapan ini juga masih rawan konsumen batal beli. Jadi, faktor penting di sini adalah kualitas respon dari chat kamu. Inilah mengapa penting banget untuk mengoptimalkan fitur-fitur balas otomatis yang ada di WhatsApp Business. Mengapa saya mulai dengan ini? Saya bisa sajikan faktanya. Pertama, di kalangan pelaku usaha mikro yang di fase awal jualan online, mayoritas closing penjualan itu terjadi di WhatsApp. Karena mereka memang belum punya akun di e-commerce. Dan kalau ada pesan nanya-nanya melalui chat di media sosial, mereka langsung alihkan percakapan ke WhatsApp agar lebih nyaman. Sehingga data chat penjualan terkumpul di satu tempat, yaitu di WhatsApp. Yang kedua, member yang berhasil naik omsetnya adalah yang menggunakan ragam fitur balasan otomatis di WhatsApp ini. Namun ya entah kenapa, dari pengalaman kami juga dalam memberikan pelatihan, kok ya nggak banyak yang mempraktekkan fitur balasan otomatis ini. Padahal sudah dilatihkan. Ini contoh hasil monitoring terkait pelatihan tentang optimasi WhatsApp bisnis kami yang kami tanya seminggu setelah pelatihan untuk memonitor fitur apa saja yang benar-benar mereka gunakan. Jadi, yang menggunakan fitur-fitur balas otomatis seperti pesan salam, pesan di luar jam kerja, dan balas cepat, ini masih kurang dari 30%. Jualan online harus ada yang melayani tanya jawab konsumen. Inilah mengapa memakai ragam fitur balasan otomatis di WhatsApp bisnis jadi sangat penting. Jadi yuk langsung kita bahas. Sahabat wirausaha, di WhatsApp bisnis ada 3 fitur balasan otomatis. Yang pertama, fitur pesan salam atau greeting message. Ini adalah jenis pesan yang akan otomatis dikirimkan kepada semua nomor baru yang belum tersimpan di database kontak WA bisnis kita. Buatnya caranya begini. Ketuk titik 3, pilih menu Business Tools, lalu pilih greeting message atau pesan salam. Aktifkan fiturnya, lalu tulis deh narasi pesannya. Yang kedua, fitur pesan di luar jam kerja atau away message. Kalau ini, pesannya akan otomatis dikirimkan kepada semua nomor yang menghubungi WA bisnis kita di luar jam kerja. Buatnya begini nih. Di menu Business Tools, kamu pilih menu Away Message atau pesan di luar jam kerja. Aktifkan dulu fiturnya, tulis pesannya di sini, lalu pilih jadwalnya outside business hours atau di luar jam kerja. Untuk penerimanya, kamu pilih everyone atau semua. Yang ketiga, fitur balas cepat atau quick replies. Ini sebenarnya fitur semi otomatis. Karena masih tetap perlu jempol manusia nih untuk kirim. Dan mungkin edit dulu sebelum kirim. Tapi tetap super faedah. Buatnya begini. Di Business Tools tadi, pilih menu Quick Replies atau balas cepat.
Tekan tanda plus di bagian bawah monitor HP kamu. Tulis shortcut atau pintasannya diawali dengan tanda garis miring, lalu masukkan deh narasinya. Kamu juga bisa masukkan gambar di sini. Nah, sebelum kita bahas satu persatu nih soal cara optimal menggunakan fitur ini, saya mau jabarkan dulu praktek buruk yang banyak kami temukan di kalangan pelaku usaha. Kamu perlu tahu ini loh, agar tidak kamu lakukan ya. Yang pertama, narasi pesan salamnya sangat umum dan tidak ada call to action atau himbauan untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, format narasi untuk pesan salam maupun pesan di luar jam kerja sama persis. Padahal konteks percakapannya berbeda loh. Yang ketiga, merespon tanpa struktur sehingga percakapan tidak efisien. Contohnya begini, misalnya toko kamu jualan sayur organik. Kan besar kemungkinan orang chat ke bisnis kamu ya nyari sayur organik kan? Nggak perlu respon dengan reaksi umum seperti ini. Jadi yang lebih baik gimana dong? Langsung aja kita ilustrasikan yuk, pakai contoh kasus toko online sayur organik. Pertama, untuk pesan salam, lengkapilah narasi sambutan kamu dengan call to action atau ajakan aksi lanjutan. Dan sesuaikan konteks narasinya, karena narasi ini adalah untuk menyambut calon konsumen yang baru pertama kali nih menyapa bisnis kamu. Jadi misalnya begini, yuk kita analisa. Di sini ada sapaan selamat datang, diikuti dengan kata terima kasih sebagai bentuk pujian dan wujud keramahan. Lalu ada informasi soal keunggulan dan keunikan produk, yaitu lebih dari 20 jenis sayuran dan jamurnya organik dari Sukabumi dan Ciseeng. Informasi kedaerahan seperti ini bisa memberikan nuansa keunikan tersendiri loh. Selama memang jujur loh ya. Berikutnya, di narasi ini ada call to action berupa ajakan untuk melihat ke katalog produk dan order. Ada rayuannya juga dengan memberikan informasi gratis ongkos kirim loh kalau transaksi minimal 200.000 dikirim ke wilayah Depok. Ada juga info prosedur pelayanan karena pengiriman di hari berikutnya sebelum jam 10 pagi. Lebih lengkap lagi, ada info ke akun media sosialnya tapi disertai dengan manfaatnya untuk follow, yaitu untuk tahu info promo terkini. Terakhir, dikasih salam penutup juga, yaitu terima kasih dan salam sehat. Jadi nuansa narasinya semakin terasa ramah dan membuat konsumen nyaman. Padat, lengkap, jelas, ya kan? Nah, kalau untuk pesan di luar jam kerja gimana? Di sini konteksnya adalah kita perlu mengabarkan ke calon konsumen bahwa toko kita sedang tutup. Jadi kita akan melayani mereka di jam kerja. Kita bisa sesuaikan sedikit aja nih dari format pesan salam tadi. Misalnya menjadi seperti ini. Berikutnya adalah fitur balas cepat. Untuk ini penting sekali untuk menyiapkan formatnya secara terstruktur. Dan lebih baik lagi kalau disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diterima dari calon konsumen atau disebut frequently asked question atau FAQ. Dalam menyusun narasinya, perhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, gunakan kata sapaan secara konsisten dan sesuaikan dengan segmen konsumen dan image dari merek yang ingin kamu bangun. Misalnya nih, halo Bunda, halo Kak, halo Sis, atau bisa juga ditambah dengan pujian seperti halo Ukti yang baik, halo Bunda pintar. Yang kedua, gunakan pola produk atau solusi untuk agar manfaat layanan atau produk kamu tersampaikan dengan jelas. Gunakan juga pola kalau titik-titik, takutnya titik-titik. Atau jika titik-titik, untungnya titik-titik. Ini penting nih untuk yakinkan calon konsumen yang tadi masih consider atau menimbang-nimbang. Karena pesan seperti ini bisa menjadi pengingat kalau ada percakapan dengan konsumen yang terhenti. Yang keempat, hindari format pertanyaan yang bisa dijawab dengan tidak. Langsung aja ya kita bahas dengan contoh. Biasanya konsumen akan mulai sapa pakai halo, hai, atau assalamualaikum.
Kalau sudah aktifkan fitur pesan salam, auto bales nih, kayak gini nih. Setelah terima balesan, biasanya customer scroll-scroll katalognya, mantau dan cek harga. Di detik-detik inilah terbangun persepsi di benak pikiran mereka. Dan ingat loh ya, konsumen macam-macam. Sebagai penjual, kita harus tetap tabah dan tetap ramah. Bahkan ketika customer misalnya balas seperti ini nih, ih, mahal-mahal ya sayurnya. Kalau bisnis kamu sering terima pertanyaan begini, sebaiknya siapkan tuh format balasan dengan fitur balas cepat di WA bisnis. Tinggal masukkan, ketik garis miring, plus kata kuncinya deh. Lalu kirim. Kamu jangan lupa selalu akhiri narasi dengan ajakan ya. Lalu bisa aja dia nanya hal lain. Seperti ini misalnya. Dengan fitur balas cepat, kamu bisa tambahkan banyak format di sini. Sampai 50 format. Kalau calon konsumen sering tanya ongkir, ya buat juga aja format balas cepatnya. Misalnya begini. Ingat, terus ajak untuk order dengan ramah dan tetap optimis. Walau si calon konsumen masih terus aja nanya lagi. Sahabat, menurut kamu tindakan apa nih yang tepat? Kalau customer udah banyak nanya, tiba-tiba cuekin nggak bales seperti ini. Sebagai penjual militan, kamu mesti punya pola pikir seperti ini. Pertama, orang yang sudah menyempatkan waktu dan jempolnya untuk nanya-nanya, umumnya ini sudah punya hasrat untuk beli. Yang kedua, siapkanlah jurus kalau titik-titik takutnya atau jika titik-titik untungnya. Siapkan aja beberapa format. Jadi kamu bisa tulis seperti ini misalnya. Akhirnya dibales kan sama customer, jadi closing deh. Ternyata misalnya customernya walau rewel, canggih juga nih. Karena dia memilih bayar pakai kris, karena males salin nomor rekening di mobile bankingnya. Jadi dia bayar pakai aplikasi dompet digital. Dengan proses ini, alhamdulillah nih sudah masuk saldo beneran. Tinggal kirim konfirmasi pembayaran deh. Dan urus pengiriman. Ketika kurir sudah diorder dan barang siap diantar, penjualnya nanti tinggal kirim lagi deh update informasi kurirnya. Sahabat wirausaha, semoga ilustrasi tadi bisa menggambarkan detail pengalaman interaksi dengan konsumen dan bagaimana susunan narasi dapat mempengaruhi reaksi calon konsumen. Misalnya yang tadinya masih menimbang-nimbang, sampai jadi bisa benar-benar yakin dan terkonversi menjadi pembeli. Kalau kamu mau naikkan omset dengan optimalkan repeat order dari konsumen lama, ada satu format pesan lagi nih yang perlu disiapkan, yaitu balas cepat terkait konfirmasi kualitas yang perlu dikirim setelah kurir berhasil mengirim barang dengan selamat. Pesan seperti ini dapat meninggalkan kesan positif bagi konsumen karena mencerminkan kepedulian penjual pada kepuasan konsumennya. Seperti ini nih contohnya. Pada contoh ini, setelah menanyakan kualitas dan meminta masukan, pesannya diakhiri dengan ajakan agar konsumen menyimpan kontak si bisnis. Mengapa sih orang lain juga perlu menyimpan kontak bisnis kita? Supaya basis pemirsa pesan broadcast bisnis kamu juga bisa bertambah. Ini penting banget untuk remarketing untuk memicu terjadinya repeat order dengan WhatsApp bisnis. Mau tahu caranya? Lanjutkan pembelajaran ke video berikutnya. Untuk tingkatkan konversi penjualan, gunakan fitur pesan otomatis di WhatsApp bisnis secara optimal. Mulailah dengan 3 langkah ini. Susun format pesan salam dan pesan di luar jam kerja dengan baik dan efektif.
Siapkan format balas cepat untuk minimal 5 konteks situasi, yaitu konfirmasi order, konfirmasi pembayaran, konfirmasi kualitas, manfaat produk, pengingat order konsumen yang sempat tersendat. Klik link artikel yang ada di deskripsi video ini untuk mengakses format-format narasi yang bisa kamu modifikasi dan sesuaikan dengan bisnis kamu.